Ya teman-teman semua, baik di KPN News masih bahas kasus Subang. Ini sangat ngeri ya teman-teman. Pak Edi Lau menekankan banget nih atau mengungkapkan amarahnya, kekecewanya kepada Pak Dedi ya, yang tidak beradab nih teman-teman. Karena apa tidak beradab ya, memutuskan secara sepihak, dan mungkin ya beliau juga tahu ya, beliau ini sudah berjuang habis-habisan berdarah-darah gitu ya teman-teman. Namun Pak Edi Lau di sini merasa diinjak-injak harga dirinya. Jadi padahal ya kalau kita lihat sendiri Pak Edi ini, kita sudah lihat ya teman-teman sejauh ini nih, dan gue juga membuat beberapa konten kan tentang Pak Edi, bahwasanya Pak Edi ini orang yang baik gitu kan ya, dan tulus kalau gue lihatnya. Makanya gue support sepenuhnya untuk Pak Edi gitu. Dan di sini dengan berhati besar juga ya, selain mengungkapkan kekecewaannya, tapi Pak Edi juga di ujung juga meminta maaf kepada semua pihak ya teman-teman, baik itu ya Pak Dedi itu sendiri atau ATS Love Farm, atau juga terutama juga dengan Kisodo yang mungkin ada sedikit konflik sebelumnya kan gitu. Beliau secara besar hati nih menandakan bahwasanya apa, beliau meminta maaf nih. Meminta maaf artinya beliau memiliki memang hati yang besar, ketulusan gitu kan ya, bahwasanya beliau tidak ada tendensi apapun untuk mengawal kasus ini atau ingin mengungkap kasus ini. Itu jujur apa adanya gitu. Dan memang beliau juga mengatakan memang ya seperti itu ya, seperti kita ketahui kalau misalkan ada orang jujur dilawan dengan orang yang memang tidak suka dengan kejujuran, ya pasti akan berlawanan kan, seperti itu. Dan itu adalah faktanya ya teman-teman. Dan jadi semua pengawal kasus Subang, gue juga menyarankan untuk support terus Pak Edi Lau dimanapun ya Pak Edi Lau berada, baik ini menyangkut kasus Subang ini atau kasus lainnya nanti gitu ya. Beliau mungkin pamit karena sudah tidak mengawal untuk kasus Subang ini lagi, namun kita harus hargai gitu ya, kita harus hargai. Dan juga semoga ya mungkin aja Pak Edi Lau, jika memang nanti misalkan ada dituntut angger atau segala macam, kita juga mungkin para netizen juga mau ya untuk Pak Edi Lau mungkin menjadi kuasa hukum misalkan angger dan ibunya, dan juga para saksi-saksi mungkin yang akan dituntut mungkin dengan Bu Sylvia atau segala macam. Jadi nanti Pak Edi Lau bisa berkolaborasi dengan ATS Law Farm dalam pengungkapan kasus Subang ini gitu ya. Oke, kita lihat aja, mungkin ini ada sedikit amarah dan kekecewaan Pak Edi ya teman-teman. Kita simak aja ya. Karena enak nih kalau lewat Dedi, saya khusus ngurusin yayasan, nggak yang lain-lain. Demi Allah sampai sekarang kalau memang saya niat untuk menggugat Ibu Sylvia gitu kan, dari kuasa yang ke saya bisa, tapi saya tidak ingin jadi lawyernya Yosep setelah itu. Saya tidak ingin menjadi lawyernya Mimin, saya tidak ingin menjadi lawyernya Abi dan Arigi. Ya, silakan. Kalau ada statement saya yang menyinggung perasaan orang lain, diundang-undangin, laporkan saya ke Polda. Saya mengungkap kebenaran di sini, dan saya sakit hati dengan yang namanya YMAA ya, termasuk Junto Puri, Junto Sylvia. Saya sakit hati. Ya. Nah dari situ biar dia mau upaya hukum ke saya, harus izin pakai nama, nggak ada urusan dengan saya. Nah saya kan sudah berdarah-darah nih, potong-potong didorong-dorong sama Puri kan gitu. Dia ngongkosin saya kagak. Kan saya nggak ada yang ngongkosin, klien ada yang ngongkosin saya, nggak ada yang ngongkosin saya. Saya datang ke Polda, membuat laporan kedua, ketiga kali ya. Saya minta atensi kepada Pak Surawan, saya minta atensi ke Krimsus, kerjasama yang baik, sampai jam 9 malam saya berbicara di Polda ya. Sehingga muncul hasilnya bahwa substitusi penyidikan SP-nya turun untuk Polres Subang. Nah gara-gara satu orang Pak Asep yang gula sekarang sakit, tidak bisa datang ke Polres, akhirnya harus menunggu pemeriksaan yang lengkap, ya kan? Nah setelah lengkap nanti saya berharap berkas masuk ke Polda ada P21, P21 atau ada tersangka atau SP3. Kalau SP3, kalau Pak Dedi dulu saya sudah komitmen Pak Dedi, kalau Polda Jabar menerbitkan SP3, saya pra-peradilan itu Polda Jabar, saya bilang di depan Dedi waktu itu. Nah saya hari ini kaget dapat informasi dari Dede Sumitro menyampaikan Puri sudah di channelnya sudah mengatakan ya dulu udah bukan lawyernya Pak Dedi. Benar. Halo. Udah mulai jengkel saya dengan muka si Dedi yang
yang kayak gitu. Dia bilang, udah dikirim ke bapak katanya. Mana ada, saya bilang dikirim ke saya. Ini belum ada berkas yang pada dikirim semenjak kita dari 3 hari yang lalu komunikasi. Iya. Akhirnya dikirimkanlah sama dia tadi. Barusan? Maaf, Pak RD Law segala macam. Oh, barusan? Cara-cara pencabutan kuasa hukum yang tidak pakai adab, nggak tahu malu, tidak pakai sopan santun, ya kan, cara-cara sepihak seperti kayak gini. Makanya saya WA ke dia seperti apa yang sampaikan ke Bang Freddy Kesasena dengan Pak Dede Sumitro. Seandainya ada orang lain yang mengintervensi ya untuk saya berhenti jadi lawyernya Dedi, baik Polda Jabar maupun inisial F atau S segala macam, itulah YouTuber sebelah gitu kan. Saya kan proses hukum, itu perbuatan tidak menyenangkan, melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat gitu kan. Coba sekarang kan sok-sokan. Nah ini saya dari awal aneh gitu lihat tingkah Pak Dedi ini. Pak Dedi ini mau dibantu tapi celingak-celinguk gitu, kayak maling, kayak Yosep gitu mukanya. Jadi saya bertanya-tanya, ini orang benar nggak sih yang mau saya bantu? Nah sekarang keraguan saya terjawab. Dia benar-benar mencabut kuasa hukum dengan secara tidak hormat, secara terpaksa. Saya harus mengatakan ini ada something, ini ada sesuatu, bukan begitu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting saya dikenal baik oleh kawan-kawan YouTuber Subang. Saya dikenal baik oleh para netizen. 2 kali saya menyatakan, dengan sekarang saya meminta maaf kepada netizen Subang yang kenal sama Kisodo. Saya meminta maaf karena saya waktu itu berselisih yang lumayan agak sedikit sakit hati. Saya dibilang dia memframing saya di tim perkasa ya. Saya meminta maaf kepada Ates, meminta maaf kepada Pak Roman, meminta maaf kepada Pak Dedi, meminta maaf kepada YMA, meminta maaf kepada Pak Dede Sumitro, tadi saudara saya sama-sama Sabumnim di Taekwondo, meminta maaf kepada Sasana Expo dan semua Kavian Channel dan sebagainya. Saya meminta maaf. RD Law hanya bisa sampai di sini karena ketentuannya saya sudah dicabut. Tapi kenang selalu nama saya, kenang selalu apa yang saya katakan. Di sini saya tidak dibayar 1 rupiah pun, tidak memiliki tendensi yang buruk. Saya hanya ingin bersama kawan-kawan mengungkap pelaku sebenarnya di kasus pembunuhan ini. Itu berbeda pandangan, tapi saya diberikan oleh Allah kesempatan untuk membela Pak Dedi dengan komitmen bahwa saya dari yayasannya. Sedih saya teman-teman. Jadi saya sudah di penghujung waktu, sudah akan ditahu aja siapa lawyernya nanti Dedi ya. Ingin tahu saya siapa lawyernya Dedi nanti. Karena kalau ini P21, bisa nggak dia kerja nanti peradilankan SP3, bisa nggak dia, ya mungkin seteguh saya menyayangi Pak Dedi dan 20 guru agar dia tidak terjebak. Sudah bilang ke mereka, aku ini tolong kalian. Di saat orang tidur kita bangun, di saat orang bangun kita lari, di saat lari kita sudah terbang. Maksudnya apa Bang RD? Lu itu nanti akan dipermasalahkan hukum. Karena kamu juga ikut serta menikmati dana negara diktif dari siswa fiktif. Saya sampaikan itu ke mereka. Nah, saya itu berusaha kejar waktu biar cari pelaku orang yang minta tanda tangan kalian. Syukur-syukur jadi nggak dapat lawyer seperti saya nanti ya. Orang udah mau dibantu sama saya, nyungkur semuanya kalian di penjara nanti. Kurang ajar, udah dikasih hati, udah dikasih baik, udah dikasih pengorbanan, udah dikasih perjuangan setelah saya. Apa coba hasilnya sekarang? Ya. Dan mereka itu kan belum tenang, Dedi itu kan belum tenang. Karena pernyataan Yosep waktu diperiksa oleh Diskrim, saya itu paman saya itu salah satu perwira di Krimsus bos. Jadi dia bantu saya, dia kemarin telepon saya. Itu katanya, kata pengakuan Yosep, aliran dana ke guru segala macam. Iya, mau tanya, guru ini benar gak sih? Guru benar gak sih? Punya SK benar gak sih? Yayasannya benar gak sih? Lembaganya benar gak sih? Orang meniat bantu mereka, setengah mati susahnya saya membantu mereka. Sekarang cabut kuasa saya dengan secara tidak hormat ya. Ingat, karma itu berlaku bro. Ucapan itu adalah doa ya. Ketika kalian mendolimi RD Law, masuklah kalian semuanya, nggak ada urusan dengan saya. Sakit hati saya. Ya. Bang, saya urusannya nggak ada masalah. Kalau saya sudah tegak lurus membela kebenaran, setan dari langit ke-7 datang, gua habisin orang itu. Itu prinsip saya, Pak. Saya lawyer yang nggak takut mati kalau saya membela klien saya. Ini Allah memberikan lawyer yang benar-benar biaya sendiri, memberikan kasih sayang. Jadi nggak punya rokok, gua beliin rokok. Mereka nggak bisa makan, gua beliin makan, kan gitu. Sekarang benar-benar mempermalukan saya di kasus Subang. Silakan.
setelah silakan selami sendiri kan begitu. Cuman saya bukannya bukan penendam, tapi saya ingin datang menghadap ke Subang dengan muka saya, pergi pun dengan muka saya secara gentleman ya. Saya ingin kuat bagaimana menghadapi cobaan ini. Karena apa? Saya sudah bekerja berdarah-darah diperlakukan seperti ini. Mungkin begitu dulu teman-teman, saudaraku semuanya. Barangkali nanti ada yang bertanya ataupun Bang Freddy mau bertanya, silakan. Terima kasih.